Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Manesa Oboja, NIM 21060123, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada video ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 15, yaitu analisis regresi dan korelasi linear. Yang pertama, pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi pertama kali dikembangkan oleh Karl Pearson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Definisinya seperti ini. Analisis korelasi, suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini, dibicarakan juga hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R kecil. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin membesar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaan, maka nilai korelasi semakin kecil. Hubungan positif dan negatif. Hubungan inflasi dan suku bunga, ini adalah suku bunga vertikal dan horizontal inflasi. Hubungan produksi dan harga minyak goreng, produksi vertikal, harga minyak goreng horizontal. Pada gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat ini, inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Dan pada inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Selanjutnya, rumus koefisien korelasi. Ukuran korelasi antara dua variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi moment yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisien korelasi tersebut dinyatakan sebagai berikut. R kecil sama dengan N dikali sigma XY tutup kurung dikurang sigma XY dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat sigma Y dikuadratkan, di mana R nilai koefisien korelasi, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dikuadratkan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y dikuadratkan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N kecil jumlah pasangan pengamatan X dan Y.
Ini adalah hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Itu adalah min 10 sampai min 0,5 itu korelasi negatif kuat terdapat pada korelasi negatif sempurna. Min 0,5 itu korelasi negatif sedang. Min 0,5 sampai 00 korelasi negatif lemah. 0 sampai 0,5 korelasi positif lemah, 0,5 sampai 10 korelasi positif kuat. Ini adalah contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Kita lihat di tabel ini adalah kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Yang pertama, N kecil yaitu 11 jumlah dari sigma X yaitu 6,202,860,68 dikurang sigma X yaitu 146,89, sigma Y 505,355,00 dibagi akar dari N11 sigma X kuadrat 1,98635 dikurang sigma X kuadrat itu 146,89 kuadrat. N kecil itu 11, sigma Y kuadrat 38,278,093 titik 039,62 dikurang sigma Y dikuadratkan 505,355,00 dikuadratkan hasilnya min 0,92. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat Y yaitu variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Ini adalah rumus koefisien determinan R kecil kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya rumus uji T untuk uji korelasi. Yaitu rumusnya T kecil sama dengan R kecil akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 kurang R kecil kuadrat. Atau T sama dengan R per akar dari 1 dikurang R kuadrat per N kurang 2. Dimana T yaitu nilai T hitung, R nilai koefisien korelasi, N jumlah data pengamatan. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Ujilah apakah A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN dan BR-nya sama dengan 0,894. Pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedang pada sampel R. IHO yaitu P sama dengan 0, H1P bukan elemen 0. Yang kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah yaitu 1/2 sama dengan 0,05/2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A/2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu sama dengan 11.
Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Yang ketiga, menentukan nilai uji T. Menentukan nilai uji T. T sama dengan R per akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2, yaitu min 0,892 per akar dari 1 dikurang, buka kurung, dalam kurung, min 0,892 kuadrat dikurang 11 per 2, sama dengan min 5,9. Selanjutnya, contoh uji T untuk uji korelasi. Keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Yang kelima, menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak, H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Perumusan hipotesis. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P. Sedangkan pada sampel R. Ini sama penjelasan yang di atas. Selanjutnya ini adalah menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Apabila kita menggunakan Excel, inilah panduan untuk kita mencari korelasi. Selanjutnya, persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas atau Y dengan variabel bebas, yaitu X, dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dapat kita nyatakan yaitu hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X disebut dengan persamaan regresi, yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk sebenarnya dan persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A tambah BX. Oleh karena dalam kenyataan tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi. Sehingga bentuk persamaan regresi perkiraannya menjadi Y sama dengan A tambah BX. Untuk mendapatkan suatu persamaan regresi, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dari variabel yang akan dilihat hubungannya. Misalnya variabel Y dan X. Ini adalah scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah hubungan volume ekspor dengan kurs USD terhadap IDL. Nah, ini scatter didiagramkan dengan hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat ini. Ini hubungan volume ekspor dengan kurs USD terhadap IDL. Ini gambar persamaan regresi. Itu gambar A. Rumusnya
A tambah BX dan gambar B, rumus mencari koefisien A dan B. Ini adalah rumus mencari dari koefisien A dan B, di mana Y yaitu nilai variabel terikat Y, A intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B itu slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada Y untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X yaitu nilai variabel beban X, N jumlah sampel. Ini adalah contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Ini kurvanya. Ini definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan, yaitu suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarahan atau persebaran nilai-nilai pengamatan atau Y terhadap garis regresinya. Ini rumus standar error. Itu SYX sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar dari sigma dalam kurung Y kurang Y dipangkatkan 2 itu N kurang 2. Ini adalah cara menggunakan Microsoft Excel untuk mencari standar error SI kali X. Selanjutnya, asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. 1. Nilai rata-rata dari error trend atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan EE bagi XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau korelasi. Asumsi ini bisa dilambangkan dengan berikut itu cof EI sama dengan 0, di mana I bukan elemen J berdasarkan pada asumsi nomor 1. Pada setiap nilai XI akan terdapat EI dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dan XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. Yang ketiga, varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan lambang tersebut, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var. E akar dari EI sama dengan EI dikurang EI1 dikuadratkan. Anda perhatikan pada gambar di atas bawah, nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya. Pada gambar tersebut, nilai E tersebut 1 standar deviasi di bawah garis regresi dan 1 standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ, di mana I bukan elemen J, terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Yang keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error trend E. Ini bisa dilambangkan dengan cof EI atau XI sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A tambah B XI dan EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing, yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varian dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Ini adalah rumusnya dari regresi dan korelasi linear. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B kurang BOB juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi
populasi OB sulit diketahui. Maka standar deviasi populasi bisa juga dengan standar deviasi sampel, yaitu SB. Sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kurang B per SB. Selanjutnya probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. Sehingga interval B adalah sebagai berikut. Selanjutnya, analisis variasi atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, korelasi determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dan Y dengan sama dengan Y kurang Y, atau dalam bentuk lain yaitu ini. Ini adalah tabel ANOVA. Baiklah, itulah penjelasan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.